Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini untuk belajar dari sosok muda yang luar biasa dalam tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Teman-teman, di zaman kita sekarang ini begitu banyak tekanan, baik itu tekanan tentang pergaulan, media sosial, gaya hidup, dan juga nilai dunia yang bertentangan dengan anak muda. Untuk ikut arus, tapi pada hari ini kita akan belajar dari tokoh Daniel. Ia adalah seorang pemuda yang tetap setia di tengah tekanan. Teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Surga Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami dengan firman-Mu, karena hadirat Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Semoga firman ini menggerakkan hati kita untuk menjalani hidup yang setia kepada Tuhan setiap hari. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan hari ini. Teman-teman, Daniel adalah seorang pemuda dari keluarga bangsawan Yehuda saat Raja Nebukadnezar menguasai Yerusalem. Daniel dan beberapa teman yang pintar dan tampan dibawa ke negeri Babel sebagai tawanan. Bisa kita baca dalam Daniel 1 ayat 1-4. Di sana mereka diajar supaya bisa bekerja di istana raja walaupun tinggal di negeri asing, dengan kebiasaan dan budaya yang tidak mengenal Tuhan. Daniel tetap beriman dan tidak mau meninggalkan Tuhannya. Kisah hidup Daniel menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak tergantung pada tempat kita berada atau situasi yang kita hadapi, tapi pada hati yang mau tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, apakah iman kita masih kuat ketika kita dikelilingi oleh tekanan, godaan, dan lingkungan saat orang-orang di sekitar kita memilih jalan yang mudah? Apakah kita akan tetap setia seperti Daniel? Dan seberapa besar kita percaya kepada Tuhan ketika kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua untuk mencermati dari teks Alkitab yang sudah kita dengar. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama, kesetiaan dimulai dari hati yang teguh. Bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-8 bagian A. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Teman-teman, Daniel kehilangan tanah air dan kebebasan, tapi ia tidak kehilangan imannya. Ia membuat keputusan rohani yang jelas. Ia juga tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja yang mungkin telah dipersembahkan kepada berhala. Ketetapan hati adalah kunci kesetiaan. Daniel tidak menunggu situasi yang ideal untuk taat. Ia taat sejak awal, bahkan di tengah tekanan. Setia berarti berani berkata tidak terhadap hidup yang menajiskan hidup kita, meski tampak kecil di hadapan orang. Jadi teman-teman, Daniel tidak hanya memiliki niat tetapi juga tindakan nyata. Ia berani meminta pengecualian meskipun itu beresiko bagi hidupnya. Tekanan yang dialaminya bukan sekedar soal makanan tetapi ujian integritas dari ketaatan. Dalam tekanan, karakter seseorang tampak. Iman yang sejati tidak hanya indah di kata-kata, tapi terbukti di keputusan sulit. Tuhan juga tidak akan pernah menjauh dari kita di saat kita berada dalam tekanan. Justru melalui tekanan Tuhan memurnikan dan meninggalkan iman kita. Contohnya, emas dimurnikan dalam api,
bukan untuk dihancurkan, tapi untuk menjadi lebih murni. Begitu pula iman kita dimurnikan saat kita bertahan dalam tekanan. Nah teman-teman, di poin 3, kesetiaan membawa kemuliaan. Tuhan membuat Daniel dapat kasih dan belas kasihan dari pemimpin pegawai istana. Ketika Daniel tetap setia, Tuhan menyatakan penyertaannya. Daniel dan sahabat-sahabatnya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya selamat tetapi juga diberikan hikmat dan kecerdasan luar biasa 10 kali lebih baik dari orang lain. Tuhan menghormati mereka yang telah menghormatinya. Bisa kita baca dalam pertama Samuel 2 ayat 30. Kesetiaan tidak langsung membawa kenyamanan, tapi selalu berakhir di bawah kemuliaan. Nah teman-teman, contohnya seorang remaja yang menolak ikut pesta mabuk-mabukan mungkin akan dianggap aneh, tapi suatu hari akan dihormati karena hidupnya bersih dan bisa dipercaya. Kesetiaan hari ini membentuk masa depan yang mulia. Jadi teman-teman sekalian, melalui kisah Daniel, kita belajar untuk meneguhkan hati agar tetap setia, bertahan dalam tekanan, dan mengalami berkat dan kemuliaan Tuhan. Sobat muda, dunia terus menawarkan jalan kompromi, tapi Tuhan memanggil kita untuk tetap setia. Mari kita memilih dan berkomitmen hari ini. Saya mau tetap setia di tengah tekanan zaman. Nah teman-teman, jika kita pegang sebuah batu kecil, batu ini melambangkan tekanan, godaan, dan masalah yang sering membuat kita hampir menyerah. Coba kita genggam 5 detik. Saat menggenggam batu itu, kita merasakan bahwa terkadang hidup dan iman memang terasa berat. Coba kita ucapkan kata ini dalam hati kita. Tuhan, kuatkan aku tetap setia. Teman-teman, ini adalah doa sederhana, tapi menjadi komitmen hati untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Nah, kita coba letakkan batu. Saat batu itu diletakkan, itu menjadi tanda bahwa kita menyerahkan semua tekanan kepada Tuhan, bukan ditanggung sendiri. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon agar Engkau menguatkan iman kami. Tolong kami untuk menolak dosa dan mengatakan ya kepada kebenaran-Mu. Bimbing kami untuk menjalani hidup yang setia dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Amin. Nah teman-teman, pesan dari firman kita hari ini adalah tekanan dan godaan boleh saja datang, tetapi iman kita harus tetap teguh. Tuhan Yesus memberkati.